Turn me up. Glory Man United, salam olahraga Manchester United lovers. Kita akan membahas pertandingan IPL pekan kelima antara West Ham United menghadapi Manchester United, di mana pasukan setan merah akan berusaha untuk menanggapi kekecewaan menghadapi Young Boys dengan mempertahankan awal yang baik di Liga Premier Inggris. Dalam pertandingan hari Minggu di markasnya West Ham United, The Reds akan mencoba mendekati pertandingan untuk tetap berada di posisi teratas di klasemen sementara setelah memperoleh 10 poin dari 4 pertandingan sebelumnya. Tetapi tim dari London Timur juga membuat pembukaan tak terkalahkan untuk kampanye musim ini. Mereka berada di posisi ke-8 setelah sebelumnya memimpin klasemen. Ole Gunnar Solskjaer tentunya akan menilai kebugaran pasukannya yang keluar dari perjalanan dari Swiss, tetapi Aaron Wan-Bissaka tentunya akan bisa dimainkan meskipun dia mendapat kartu merah di Eropa yang membuatnya absen dari pertandingan kandang menghadapi Villarreal pada 29 September. Pertandingan sebelumnya melawan tim Inggris, tetapi awal yang kuat untuk kampanye 2021-22 seharusnya berarti kepercayaan diri yang tinggi. Pekan kelima IPL akan menyajikan pertarungan antara West Ham United menghadapi Manchester United pada hari Minggu 19 September 2021 jam 8 malam, dan satu orang tentunya akan putus asa untuk tampil menghadapi mantan klub yang dia bintangi dengan status pinjaman di paruh kedua musim lalu, yaitu Jesse Lingard, terutama karena dia ingin melupakan kekecewaan Selasa malam di mana dia membuat umpan kepada David De Gea yang justru diserobot dan menjadi gol kemenangan dari tim Young Boys. Para pendukung setia di Stadion London tentunya akan sangat menghargai usahanya dalam balutan seragam West Ham pada musim lalu. Kisah besar tentang The Hammers adalah tidak adanya pencetak gol terbanyak Michail Antonio, karena penyerang tengah yang sangat kuat itu mendapat skorsing satu pertandingan setelah kartu kuning yang dia dapat di 2 pertandingan dalam hasil imbang terakhir 0-0 di markas Southampton pekan lalu. Bagaimana kekuatan kedua tim sebelum pertandingan, kita akan bahas bersama-sama. Dari kubu tuan rumah, tentunya kartu merah pada menit terakhir Michail Antonio melawan Southampton tidak membuat perbedaan pada hasil di Stadion St. Mary tersebut, tetapi menempatkan David Moyes dalam posisi yang sangat berat pada akhir pekan depan. Pemain internasional Jamaika yang baru bermain itu memulai musim dengan performa yang bagus, tetapi rasa frustasi menguasai dirinya setelah sepanjang pertandingan dia diasingkan oleh pertahanan The Saints. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, sang striker telah mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist, dan meskipun gagal mengeksekusi penalti pada laga awal, dia masih berada di puncak daftar pencetak gol. Namun 2 momen pedo seperti yang disebutkan oleh Moyes telah membuat The Hammers berada dalam situasi yang sulit menjelang pertandingan hari Minggu melawan pemimpin klasemen Manchester United. Solusi paling jelas adalah tetap menggunakan formasi andalan Moyes, yaitu 4-2-3-1 dengan Jarrod Bowen menggantikan Antonio Michail dan rekrutan baru Nikola Vlasic masuk ke starting 11. Namun memilih Vlasic dan memindahkan Bowen ke depan juga akan bisa dilakukan oleh Moyes, namun membutuhkan sedikit pengaturan ulang di mana mereka belum terbiasa bermain dalam formasi seperti itu. Dalam formasi ini, pemain Kroasia Vlasic akan masuk sebagai nomor 10 dengan Pablo Fornal bergerak ke kanan dan Said Ben Rahma ke kiri. Atau jika Moyes ingin mempertahankan pemain yang dia sangat tahu betul bagaimana performanya, dia bisa mempertahankan Vlasic di bangku cadangan dan memasang Andriy Yarmolenko sebagai ujung tombak menggantikan Antonio. Kemungkinan Moyes akan bermain dengan 4-2-3-1 di mana Fabianski di bawah mistar gawang, Cresswell, Ogbonna, Dawson, dan Koufal akan mengawal lini belakang, sementara Declan Rice dan Soucek akan menjadi duo jangkar di belakang Fornals, Bowen, dan Ben Rahma untuk mendukung striker Andriy Yarmolenko. Dari kubu setan merah, Edinson Cavani diragukan tampil dan dipastikan oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer bahwa Eddie tidak bisa tampil dalam pertandingan menghadapi West Ham. Ia juga tidak masuk dalam skuad ke Swiss pada pertengahan pekan lalu.
kita mungkin tidak akan melihat aksi El Matador sampai minggu depan. Hal yang sama mungkin berlalu untuk gelandang bertahan Scott McTominay. Dia telah absen karena apa yang dilaporkan sebagai operasi di pangkal paha kecilnya. Sementara Marcus Rashford sudah kembali berlatih namun akan absen setidaknya sehingga Oktober. Sementara Amad Diallo dan Alex Telles bergabung dengannya sebagai pemain yang absen karena cedera jangka panjang. Sementara itu, kiper Dean Henderson dan bek tengah Phil Jones akhirnya bisa beraksi kembali dan mereka tampil dalam pertandingan Under-23 pada Jumat lalu. Kemungkinan karena kebugaran fisiknya belum mencapai tahap yang diinginkan, maka mereka berdua tidak bisa tampil. Sementara Mason Greenwood dapat ditampil kembali setelah menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan di markas Young Boys. Dia mencetak gol dalam pertandingan ini musim lalu, selain tentunya sudah memulai musim dengan performa yang sangat bagus mencetak gol di 2 pertandingan awal musim. Sementara Cristiano Ronaldo yang sudah mencetak 3 gol semenjak debutnya bagi United tentunya akan berharap melanjutkan awal yang luar biasa untuk tegas keduanya di klub. 3 gol dalam 2 pertandingan tentunya akan menjadi motivasi bagi Ronaldo untuk terus menambah pundi-pundi golnya. Sementara pemain baru lainnya, Rafael Varane adalah pesaing untuk kembali ke starting 11 setelah turun dari bangku cadangan di babak pertama di stadion milik Young Boys ketika manajer beralih ke back 3 orang atau pertahanan dengan 5 orang. Kemungkinan dia akan menggeser kembali Lindelof ke bangku cadangan dengan United kembali ke formasi 4-2-3-1 di mana De Gea di bawah besar gawang. Wan Bissaka, Varane, Maguire dan Shaw akan menjaga lini belakang. Sementara duet pivot akan ditempati oleh Matic dan Pogba dengan Greenwood, Fernandes, Sancho di belakang penyerang tunggal Cristiano Ronaldo. Statistik kunci. Sejak meninggalkan Man United pada tahun 2014, manajer West Ham David Moyes gagal memenangkan 1 pun dari 7 pertandingannya menghadapi setan merah di semua kompetisi dengan hasil imbang 2 kali dan kalah 5 kali. Cristiano Ronaldo terlibat dalam 6 gol dalam 4 penampilan terakhirnya di Liga Inggris untuk Man United melawan West Ham dalam periode pertama di kompetisi dengan 5 gol dan 1 assist. Namun hanya melawan Chelsea yaitu 4 pertandingan, pemain Portugal itu berakhir dengan kekalahan di Liga Inggris lebih banyak daripada saat melawan The Hammers yaitu 3. West Ham tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Rekor terpanjang mereka di kompetisi ini sejak 10 pertandingan tanpa kekalahan antara Februari dan April 2016. Paul Pogba sudah memiliki 7 assist di Liga Inggris musim ini, lebih banyak dari gabungan 2 musim sebelumnya 6 dan rekor 4 pertandingan dalam 1 kampanye di kompetisi. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Martin Atkinson dengan asistennya Lee Betts dan Richard West. Sementara ofisial keempat akan dipegang oleh David Good dengan wasit VAR Darren England dan asistennya Dan Robatan. Rekor pertemuan antara West Ham menghadapi Manchester United adalah mereka sudah bertemu 50 kali di semua kompetisi dengan draw 13 kali dan West Ham menang 7 kali, sementara United menang 30 kali. West Ham 5 kali menang di kandang dan United menang 10 kali di kandang West Ham. 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, United 4 kali menang, 1 kali draw. Sementara West Ham 3 kali menang, 2 kali draw. Ini semua terjadi di Liga Inggris. Striker muda Manchester United Marcus Rashford telah memberi kabar terbaru pada fans setelah kembali berlatih setelah ia kembali dari cedera dan operasi pada akhir bulan lalu. Lulusan Akademi United yang mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu telah absen sejak final Euro 2020 pada Juli karena cedera bahu. Penyerang serbabisa telah berjuang dengan masalah bahunya hampir sepanjang musim lalu. Akhirnya kembali berlatih di markas klub di Carrington menjelang akhir Agustus dan telah bekerja keras supaya bisa kembali ke kebugaran sesegera mungkin. Berbicara baru-baru ini, Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa dia mengharapkan Rashford bersama Alex Telles untuk kembali berlatih penuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cristiano Ronaldo secara tidak sengaja mengenai kepala seorang steward Young Boys dengan tembakan yang melewatnya lalu melempeng selama pemanasan United pada Selasa malam. Steward yang terkena
Tembak keras dari bintang United tersebut telah mengungkapkan bahwa dia sendiri mengira bahwa sudah meninggal. Sang Steward yang bernama Martin O'Brien kena sepakan keras di kepala ketika Ronaldo yang kembali ke Old Trafford bulan lalu melepaskan upaya yang melebar dari sasaran selama pemanasan menjelang kekalahan 2-1 United dari Young Boys di Liga Champions pada Selasa malam di Swiss. Bola melewati gawang dan langsung mengenai kepala Mobile, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan berakhir dalam keadaan linglung. Ronaldo segera melompati papan iklan di belakang gawang untuk memeriksanya dan memastikan bahwa sang Steward baik-baik saja. Lalu ia meminta maaf atas insiden tersebut. Saya memeriksa kepala saya dan jatuh ke tanah. Setelah itu saya melihat Ronaldo di atas saya. Ya Tuhan, tidak, apakah saya mati? Ronaldo berkata, tidak, permisi, apa yang terjadi? Apakah anak baik-baik saja? Saya sangat kesakitan ya Tuhan. Saya kurang lebih seperti bla 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 bla. Tapi kemudian saya melihat Ronaldo dan sakit kepala sebelah. Mobile kemudian diberi kaos Ronaldo dan dipoto memakainya setelah pertandingan. Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min telah mengungkapkan bahwa dia adalah pendukung setia atau pendukung berat Manchester United ketika dia tumbuh dewasa, meskipun harus mengesampingkan kesetiaannya sejak bergabung dengan Spurs. Penyerang asal Korea Selatan saat ini absen karena cedera betis telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Inggris sejak pindah dari Leverkusen ke London Utara tahun 2015. Dia telah mencapai double digit untuk gol dan assist di masing-masing dari 2 musim terakhir dan memberikan komitmen masa depan jangka panjangnya ke Tottenham dengan menandatangani kontrak 4 tahun selama musim pertama. Ia telah mengungkapkan bahwa sebetulnya dia adalah pendukung berat Manchester United ketika dia tumbuh dewasa. Penyerang Korea Selatan ini saat ditanya siapa tim favoritnya ketika dia masih muda, Son memberitahu dari Pro Direct Soccer bahwa Manchester United karena jelas Park Ji-sung sedang bermain. Ji-sung adalah pahlawan nasional. Di Korea mereka akan mengatakan dia memiliki 2 jantung. Dia pahlawan nasional bagi saya. Dia adalah teman baik saya. Dia menawarkan kepada para pemain dari Korea Selatan cara bermain, memberi kami harapan dan kesempatan. Itu tidak mudah karena dia adalah orang pertama yang bermain di Liga Inggris. Jadi saya mendukung United. Namun sekarang tidak. Park memenangkan 4 gelar Liga Inggris dan Liga Champions selama waktunya bersama United. Sementara Son belum pernah mengklaim satu trofi pun bersama Spurs, meski mencetak 4 kali lebih banyak gol daripada Park Ji-sung. Anggota parlemen lokal Kevin terkesan dengan fasilitas di Old Trafford, kandang dari Manchester United. Menurut situs resmi klub, anggota parlemen tersebut telah memberikan segel persetujuannya untuk fasilitas yang ditawarkan di Old Trafford, dan dia memberikan penilaian setelah bergabung dengan Asosiasi Pendukung Penyandang Cacat Manchester United atau MUDSA dan Staff United di Old Trafford saat memeriksa fasilitas aksesibilitas baru di Old Trafford. Anggota parlemen untuk Stratford dan Amsterdam tersebut memuji perkembangan baru dan merayakan upaya MUDSA dan investasi klub. Ini adalah fasilitas yang fantastis dan saya sangat senang berada di sini. Melihat apa yang telah terbuat di sini karena saya tahu ini adalah mimpi lama bagi klub dan terutama untuk asosiasi pendukung penyandang disabilitas. Kevin terkesan dengan fasilitas Old Trafford terutama di bagian tempat duduk, rel baru yang dibuat untuk berdiri aman selama pertandingan persahabatan pramusim di Old Trafford. Fasilitas ini tidak hanya estetik tapi juga besar dan luas. Dia menambahkan bahwa fasilitas tersebut dibangun dengan mempertimbangkan getaran positif. Pemandangannya luar biasa dari sudut tribun dan siapapun yang hadir benar-benar ingin mendapatkan pengalaman. Dia menambahkan betapa ramah fasilitas itu untuk penggemar United dan penyandang disabilitas. Mereka yang membutuhkan dapat mengunjungi Old Trafford tanpa hambatan dan menikmati permainan seperti fans lainnya di stadion. Itu dia preview pertandingan, prediksi dan kabar terbaru tentang Manchester United. Tetap dukung United, glory Man United.